Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan bahas analisa XUSD untuk seminggu ke depan. Ya, seminggu ke depan. Sebelum itu saya ingin sharing sedikit mengenai Fastbull. Fastbull ini eh, sepertinya udah lama, cuman saya baru tahu ini tentang Fastbull. Ini sangat menarik menurut saya. Ini sangat mirip dengan TradingView. Oke, saya akan buka ya. Sini kita lihat, sini ada market, menu market, ada overview, index, stock, crypto, forex, commodity, futures, dan watchlist yang lainnya. Oke, karena saya forex trader, saya buka forex. Nah, saya buka GBP/USD. Nah, apa yang menarik di sini di Fastbull? Coba sini kita lihat. Kita buka di social chart. Nah, ini kita lihat masih loading. Di sini ada banyak sekali eh, window 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini gratis. Nah, apa menariknya di sini? Ini gratis dan ini bisa buka berbagai pair. Boleh pair lain ya, nggak harus satu pair. Dan ini sangat berguna bagi saya trader SMC. Kenapa? Karena sebagai trader SMC biasanya saya menggunakan time frame besar sebagai POI dan time frame kecil sebagai untuk mencari konfirmasi entry. Nah, di sini kita lihat, saya melihat di H4 XUSD, XUSD M15 dan M5. Nah, ini berbarengan, tinggal klik-klik doang udah muncul. Nah, ini gratis. Nah, tampilannya juga banyak, ada juga tampilan tile window seperti ini. Ada 6 kotak-kotak, ada juga tampilan kaskade, tampilan horizontal atas ke bawah, tampilan tampilan vertikal kiri ke kanan. Nah, ini sangat menarik. Nah, oke. Kemudian di Fastbull juga di sini terdapat eh, banyak menu yang lainnya. Di sini kita lihat. Di sini juga bisa economic calendar, bisa juga baca news di sini. Oke, mungkin lagi error hari ini. Gak apa-apa. Di sini juga bisa melihat sinyal. Nah, ini sinyal terbaru, latest sinyal. Di sini juga ada sinyal. Nah, ini juga ada aplikasinya ya. Kalau teman-teman download tinggal di Play Store aja ya, cari Fastbull ada ya. Nah, ini sinyal-sinyal, ada yang loss, ada yang profit. Kalau mau ikut sinyal sini silakan uji dulu bagus atau enggaknya. Di sini juga ada kontes. Di sini juga ada analisis dari analis. Nah, ini macam-macam ya, jadi sangat berguna. Oke. Oke, kita langsung masuk ke analisa XUSD. Oke, sebelum masuk ke analisa XUSD, saya ingin sedikit membahas mengenai konfirmasi entry. Nah, saya sering memberikan POI buat teman-teman semua untuk trading, tapi saya jarang memberikan contohnya langsung, ilmunya langsung. Oke, saya akan share ilmunya di sini ya. Saya nggak akan share ilmu ini di playlist karena sangat berharga bagi saya pribadi. Karena ini adalah gimana ya, kayak tambang uang gitu nih. Saya akan cek ya konfirmasi entry contoh di GBP/USD. Kemarin saya buy di GU M5. Saya akan contohkan ya. Tapi ini ringnya kecil. Ringnya kecil. Mungkin kalau di XUSD ringnya besar. Sini kita lihat. Oke. Ini ya. Lihat ini. Saya kemarin buy di sini. SL-nya tipis. Saya kemarin 2 kali buy. Yang pertama buy di sini di breaker karena SL plus, yang kedua saya buy di sini. Lihat ini. Modal 36 USD. Kenapa saya berani pakai lot gede? Untung hampir 50%. Oke. Sini kita lihat. Nah, pertama itu saya buy di sini nih. Sini ada breaker block di sini, breaker block. Oke. Dia floating ke bawah dan dia naik lagi. Nah, pas nyampe sini muncul konfirmasi entry M5. Oke. Saya akan share. Sini kita lihat. Ini sangat berharga. Sini ada pullback. Pullback ini diambil dan jadi inducement. Oke, low-nya di break jadi boss. Oke. Ini inducement. Kita harus memahami inducement ya. Kita harus memahami apa itu valid pullback, apa itu inducement, apa itu struktur boss dan chok. Pokoknya semuanya harus paham. Ini breakout structure. Ini M5 ya. Saya senang di forex ini. Kenapa di forex ini senang? Karena zonanya kecil kalau di forex kalau M5. Beda sama gold.
Jadi saya berani pakai lot gede. Oke. Nah, ketika dia terjadi choke, kita tuh buy di bawah inducement. Lihat ini inducement. Nah, kita buy di bawah inducement sini. Atau kita bisa setting pakai Fibonacci dari sini ke atas. Kita dapat area ini sebagai area OTE. Lihat ini. Perfect ya. Perfect. Bodinya respect OTE. Kalau saya sih entry paling bawah kemarin dapatnya. Target terdekat di sini, di high terdekat. Kena ya. Nah, ini kena. Nah, ini contoh konfirmasi entry. Oke. Ini kita lihat, ini saya profit di membership dan ilmunya ada di sini. Di membership, ilmu SMC-nya dari 0 sampai entry. Buat yang mau gabung boleh hubungi admin ya ke membership. Oke, saya akan mulai analisis XUSD untuk minggu depan, untuk weekly. Untuk mingguan weekly. Saya akan cek dulu pergerakan di weekly. Pergerakan di weekly ini sangat besar sekali di sini. Oke. Coba di sini sekarang kita lihat dari candlenya yang bersifat kompresi. Sangat mengerikan kalau kita punya floating loss di sini. Sangat mengerikan. Oke, sini kita lihat nih. Kita akan bahas konsep ICT dulu di sini. Sini kita lihat dari sini. Dia respect fair value gap, lalu naik ke atas. Sini respect fair value gap. Nah, saya nggak tahu nih apakah dia akan naik atau enggak. Kalau kita ke daily lebih jelas lagi. Ini daily, sini kita lihat daily. Sini respect fair value gap. Ini juga respect fair value gap. Ini juga respect fair value gap di sini. Sekarang juga sama. Nah, kalau ICT kayak gini ya konsepnya ya. ICT itu simple tapi tricky. Ini ilmu ya. Tolong disimak. Di sini fair value gap. FVG. Ini saya share ilmu ya. Nah, ini bersifat internal liquidity atau IRL. Kalau teman-teman belajar ICT pasti akan mendengar yang namanya IRL to ERL. Oke. Nah, high di sini bersifat ERL. Oke. Saya akan copy dulu ERL. Nah, di sini copy lagi. Saya akan jelaskan ilmu dulu pertama-tama supaya kawan-kawan semua paham logiknya yang saya jelaskan. Oke. Ini fair value gap. Ini juga fair value gap. Fair value gap. Ini ERL-nya kita copy. Ini ERL. Ini ERL. Ini kalau ICT ya, simple ICT ya. Dia respect dari FVG ke high. FVG ke high. Kalau SMC kayak gini nih, SMC nih. Dia ambil inducement, dia naik jadi bos. Dia pullback, ambil inducement, naik jadi bos. Seperti ini. Dia wajib ngambil inducement kalau mau jadi bos. Ini perbedaan SMC ICT. Oke, kita tahu ya bedanya ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih. Harusnya kalau secara struktur ini bisa ngambil ke sini nih. Ini kan IRL ya, FVG ya, internal liquidity ya. IRL. Nah, harusnya dia bisa ini ke high di sini nih. Nah, ini bersifat ERL. Oke. Nah, kita antisipasi dia akan pullback dari sini terus naik ke atas. Oke. Antisipasi. Nah, di H4 sini kita lihat. Di sini dia ada OB di sini. Kalau kita lihat detail di sini. Di mana OB-nya di sini? Ini ada OB di sini. Nah, secara nggak langsung ini tuh MSS. Kalau ICT ya MSS. Berarti dia masih ada kemungkinan untuk naik dong. Nah, cuman kalau SMC dia beda. Bedanya gimana? Sini kita lihat. Kita ke H1. Saya akan bahas bedanya dengan SMC itu apa. Kalau SMC, dia dikatakan MSS jika dia ngebreak high di sini. High di sini. Kenapa demikian? Karena itu adalah high valid. Di mana strukturnya di sini? Ini adalah boss terakhir di sini. Saya nggak akan bahas dari sini kelamaan. Nah, ini adalah boss terakhir.
break off structure terakhir. Nah, yang artinya di sini adalah area sel kita, supply cell. Kita akan mencari konfirmasi sel di sini, supply. Oke, ini kalau break jadi choke. Skenario berlaku banyak di sini. Apa aja skenarionya? Oke, sini kita lihat. Mana sih ya? Choke. Nah, kita akan mencari konfirmasi M5 di sini karena kita menggunakan H1 sebagai POI. M5 konfirmasi entry. Oke. Nah, kalau misalkan dia ngebreak atas, maka resmi jadi choke ya. Nah, misalkan dia naik terus nih. Nah, ketika naik ini, kalau choke kayak gini ya, misalkan choke ya, dia pasti akan pullback ke demand dong. Pullback ke demand, jauh pullbacknya, main jauh. Nah, ini kalau misalkan di break jadi choke, dia akan naik ya. Ini kan demand di sini ya, dia akan turun ke sini. Nah, jadi ketika dia jadi choke, break high ke sini, break high di sini, kita cari sell di sini dengan konfirmasi M5. Bagus lagi kalau M15, lebih bagus M15. Kita intraday ya, bukan scalper. Nah, pas dia pullback sini kita cari buy dengan konfirmasi entry. Kenapa konfirmasi entry diperlukan? Sini saya akan bahas logiknya ya. Yang di sini aja lah nih. Ini kan ada bos ya, ada bos. Nah, kalau kita menggunakan sell di sini di OTE, sini kita lihat. Ini sebentar saya hapus dulu ya. Saya perlu. Ini kan kemarin ada bos di sini ya. Nah, misalkan kita sell nih di area ini, OTE. Kita pasang sell di 2645, 26450, 2655. Kebayang kan floatingnya berapa pips dari sini ke atas? Kalau kita nggak pakai konfirmasi entry, ya kalau berhasil, kalau gagal, sell kita di sini nih. Kalau kita entry di sini kemarin, jauh banget hasilnya. Jauh bener hasilnya. Makanya kemarin saya nggak sell di sini, nggak berani. Asli nggak berani. Jauh hasilnya, jauh banget. Nah, kita perlu adanya konfirmasi entry di supply untuk memperkecil risiko. Ya. Jadi intinya gimana Bang skenarionya? Yang pertama di sini saya menunggu konfirmasi entry sell di sini. LTF konfirmasi entry M5 untuk memperkecil risiko. Yang kedua, kalau misalkan dia di break jadi choke, kita akan cari sell lihat untuk pullback dan cari buy di bawah ketika masuk ke demand. Oke, ini ketika jadi choke dia jadi demand. Ini demand kalau misalkan dia choke ya. Nah, ini kalau misalkan dia nge-break high di sini jadi choke, dia akan pullback ke bawah. Nah, pas pullback ke bawah ini, di sini kita mencari sell area. Di mana zonanya? Zonanya nggak ada ya, karena ini titik hampa, all time high. Jadi kita perlu mencari real choke di sini, M5 atau M15. Gitu ya skenario-nya ya. Oke, jelas ya? Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.